Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 86 Jakarta kelompok A. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Perilaku Siswa SMA Negeri 86 Jakarta dalam Mengelola Keuangan. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Saya Cinta Luciana Putri sebagai ketua, Novia Anggraini sebagai anggota, dan Taria Kansa Rafila Putri sebagai anggota. Yang melatar belakangi kami dalam penelitian ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami peningkatan yang semakin membaik, namun tidak diimbangi dengan pengetahuan. Maka, pemahaman akan literasi keuangan semakin diperlukan demi terciptanya masyarakat yang berkualitas dan berfinansial baik. Literasi keuangan berkaitan dengan kesejahteraan siswa, dikarenakan akan memudahkan siswa dalam mengatur perencanaan keuangan pribadi, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh siswa akan semakin besar dan akan meningkatkan taraf kehidupan ke depannya. Kami tertarik untuk melakukan penelitian ini karena biasanya penelitian di bidang literasi hanya mendeskripsikan tingkat literasi dan belum meneliti tentang pengaruhnya. Maka, kami melakukan penelitian mengenai bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku siswa SMA Negeri 86 Jakarta dalam mengelola keuangan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku siswa SMA Negeri 86 Jakarta dalam mengelola keuangan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku siswa SMA Negeri 86 Jakarta dalam mengelola keuangan. Adapun manfaatnya yaitu teoritis agar dapat memberikan kontribusi dalam bidang pengetahuan dan keilmuan serta praktis karena peneliti akan menambah wawasan dalam bidang pengelolaan keuangan penelitian, dapat menambah pemahaman kepada siswa SMA yang melaksanakan program literasi keuangan, dan juga tentang pengaruh literasi keuangan khususnya terhadap siswa. Literasi keuangan. Literasi keuangan adalah pemahaman tentang konsep keuangan, keterampilan, motivasi, kepercayaan diri untuk tujuan membuat keputusan di berbagai konteks keuangan, meningkatkan kesejahteraan, pengaruh positif bagi perilaku keuangan siswa untuk membuat siswa lebih rasional dalam membuat keputusan keuangan. Literasi keuangan terbagi menjadi 4 bagian, yakni pengetahuan, simpanan dan kredit, asuransi, dan investasi. Kemudian, otoritas jasa keuangan membagi tingkat literasi keuangan menjadi 4 bagian, yakni well literate, yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan. Yang kedua, sufficient literate, memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan. Yang ketiga, less literate, hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan. Dan terakhir, not literate, tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan. Mengelola keuangan. Mengelola keuangan menjadi salah satu faktor penting untuk menuju sukses, sehingga pengetahuan atau pengelolaan keuangan lebih penting untuk anggota masyarakat, khususnya individu. Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan keuangan dengan perilaku keuangan, di mana semakin tinggi pengetahuan, maka akan cenderung lebih bijak dalam pengelolaan keuangannya. Sebelum melakukan pengelolaan keuangan, lebih baik memahami terlebih dahulu sistem pengelolaan keuangan yang baik. Pengelolaan keuangan memiliki fungsi yaitu untuk mengoptimalkan segala perencanaan kegiatan, meminimalisir terjadinya pembengkakan pengeluaran, mencapai target perencanaan dengan efisien, dan menghindari terjadinya penyimpangan terhadap alokasi dana yang ada dengan cara
pemisahan tiap-tiap otoritas. Kerangka pemikiran. Literasi keuangan berkaitan dengan kesejahteraan siswa ke depannya. Adanya pengetahuan keuangan dan literasi keuangan akan membantu siswa dalam mengatur perencanaan keuangan pribadi, sehingga siswa tersebut bisa memaksimalkan nilai waktu uang, dan keuntungan yang diperoleh oleh siswa akan semakin besar. Itu akan meningkatkan taraf kehidupan di kemudian hari. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka penulis merumuskan hipotesis yaitu tidak ada pengaruh antara literasi keuangan terhadap perilaku siswa SMA Negeri 86 Jakarta dalam mengelola keuangan, atau ada pengaruh antara literasi keuangan terhadap perilaku siswa SMA Negeri 86 Jakarta dalam mengelola keuangan. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif. Populasi yang digunakan yaitu seluruh siswa SMA 86 Jakarta dan besaran sampel yang diperoleh adalah 90 setelah dibulatkan. Instrumen penelitian yang menggunakan skala Likert untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi tentang fenomena sosial dan skala Goodman untuk meyakinkan hasil penelitian mengenai kesatuan dimensi dan sikap atau sifat yang diteliti. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Penyusunan kuesioner dilakukan dengan mengadaptasi kuesioner penelitian yang dilakukan oleh Chen dan Volpe tahun 1998 dan instrumen kuesioner. Metode teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi linear sederhana. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan MS Excel 2010 dan software SPSS 24. Uji instrumen kuesioner digunakan untuk menguji apakah instrumen penelitian mampu mengukur kerangka penelitian. Uji asumsi klasik dilakukan untuk memenuhi asumsi regresi linear berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Pengujian hipotesis dilakukan apabila H0 diterima jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel atau nilai SID lebih dari 0,05 atau H1 diterima jika T hitung lebih besar daripada T tabel atau nilai SID kurang dari sama dengan 0,05. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh hasil bahwa variabel X, literasi keuangan, berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, yaitu perilaku siswa SMA Negeri 86 Jakarta dalam mengelola keuangan. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil analisis korelasi produk momen sebesar 0,358 dibandingkan dengan R tabel tingkat signifikan 5%, N sama dengan 50 sebesar 0,394, maka berpengaruh positif. Artinya, jika semakin tinggi pengetahuan literasi siswa tentang keuangan, maka semakin tinggi pula sikap bijak siswa dalam mengelola keuangan. Sedangkan 87% merupakan faktor yang mempengaruhi variabel Y dari faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Faktor lain diantaranya yaitu faktor kepribadian, faktor sosial kognitif, faktor lingkungan, dan faktor individu. Dari hasil analisis uji T, diperoleh hasil perhitungan sebesar 3,692, sedangkan pada R tabel adalah 1,661 pada taraf signifikasi 5%, yang berarti bahwa HA diterima. Selain itu, juga diperoleh persamaan regresi Y sama dengan 15.956 ditambah 2.326X, di mana Y merupakan lambang dari variabel terikat, A konstanta, dan B koefisien regresi untuk variabel bebas X. Konstanta sebesar 15.956. Koefisien regresi variabel Y atau pengelolaan keuangan sebesar 2.326.
literasi keuangan mengalami kenaikan 1, maka kebijakan pengelolaan keuangan Y akan mengalami peningkatan sebesar 2.326. Koefisien bersifat positif, yang artinya terjadi hubungan positif antara variabel X dengan variabel Y, sehingga dapat disimpulkan menerima HA dan menolak HO. Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan sebelumnya, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh variabel X, literasi keuangan, terhadap variabel Y, perilaku siswa SMA Negeri 86 Jakarta dalam mengelola keuangan. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil analisis korelasi produk momen sebesar 0,358 dibandingkan dengan R tabel tingkat signifikan 5%, N sama dengan 50 sebesar 0,394. Jadi, R hitung lebih besar dari R tabel. Maka dapat ditarik bahwa hipotesis 0 atau HO ditolak dan hipotesis alternatif atau HA diterima dengan koefisien determinasi sebesar 12,8 yang telah dibulatkan menjadi 13%, maka berpengaruh positif. Sarannya adalah perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor yang lebih berpengaruh terhadap perilaku siswa dalam pengelolaan keuangan, agar siswa dapat dengan bijak dalam mengelola keuangannya, serta pemberian edukasi terhadap literasi keuangan bagi siswa. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor yang lebih berpengaruh pada perilaku siswa dalam mengelola keuangan, agar siswa dapat dengan bijak dalam mengelola keuangannya, serta pemberian edukasi terhadap literasi keuangan bagi semua kalangan yang agar bermanfaat dari adanya literasi keuangan dapat tercapai. Demikian presentasi kami. Apabila ada kekurangan pengucapan kata, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.